undang sejenak. Saya bermain tidak sendirian, Pak. Saya bermain dibantu orang tua saya. Mana orang tuanya, Pak? Sebentar saya undang beliau. Ambil dia punya sejadahnya, Pak, bawa kemari. Kalau itu paman saya, Pak, yang rambutnya panjang, yang pernah mengadakan atraksi debus manusia dipotong kepalanya waktu 2017 di bawah kaki Monas. Sempat meninggal dunia akibat gangguan orang. Tahu debus, Pak? Debus dengan sulap beda. Debus adalah zaman dahulu yang ilmu Nabi Ibrahim memotong anaknya dari seekor kambing. Itu yang dikatakan orang ilmu debus atau rawa rontek, ya kan? Tapi saya nggak bermain potong-potong leher ini malam. Saya coba robakan dengan kekuatan kalimat doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah semua jadi aku hubungkan sejenak saya untuk mengganti baju titipan orang tua saya. Ketika saya ngadakan pengobatan, ketika saya nolong orang, saya harus gunakan ini baju titipan orang tua saya. Tapi ketika saya pakai ganti baju nanti, tajam ya Pak ya, jangan dibawa seperti ini maaf. Sakit Pak, sakit. Karena tajamnya bolok, saya yakin lebih tajam doa. Ya jangan dipelajarkan ilmu seperti itu, carilah ilmu selamat. Ilmu selamat bawa motor bismillah. Kecelakaan, motor boleh hancur, badan jangan hancur, namanya selamat. Betul? Jadi kan ambil airnya ya. Sekarang saya kasih roda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apa itu goib? Goib sama seperti angin, bisa goyangkan pohon. Bisa kita rasakan angin, tapi tidak ada satupun manusia yang dapat lihat angin. Betul nggak Pak? Sekarang kita buktikan, sekarang perhatikan. Maju semua merapat ke mana garis biar Anda bisa lihat. Ya, maju semua dekat ke mana garis. Tapi janji, ini sekedar hiburan. Tolong jangan dipelajarkan dua penyanyi. Saya kasihkan ini induknya uang untuk kenang-kenangan, bukan untuk dibelanjakan, ya kan? Taruhkan di dompet bapak ibu saudara. Untuk apa? Ibarat Anda bekerja, Anda usaha, Anda dagang, apapun usaha Anda. Membuka pintu rezeki adalah dengan doa. Orang kaya bisa sukses karena punya ilmu, punya doa. Dagang kalau nggak punya doa, dagang belum tiga. Rumah tangga tidak ada doa, rumah tangga hancur, nasib. Gagal usaha, bangkrut, nasib. Tetangga bangun rumah, beli mobil, kita iri, kita rumah masih numpang. Yang merubah nasib kita sendiri dengan apa? Dengan doa. Kalau tidak punya doa, walaupun penghasilan Anda besar 5 juta sehari, 10 juta sehari, tapi dapat habis lagi. Mau bertabung ada aja masalah. Namanya manusia ada garis tangan, kalau panas dia punya garis, ya, maka apapun usaha yang dipegang selalu gagal. Nah, sekarang perhatikan abunya akan saya robakan, ya. Kita tolong sebentar bapak yang tua pakai baju batik warna merah. Assalamualaikum Pak. Sampean, assalamualaikum. Shalom, tolong dengan bapak. Saya senang dengan orang tua karena lebih banyak makan garam daripada yang muda. Betul ya Pak? Sini sebentar Pak. Maaf ya Pak. Salaman dulu. Assalamualaikum.
sekarang coba Bapak duduk di atas kursinya, Pak. Sini. Ngadapnya di abu. Ya duduk nggak apa-apa. Bapak nolong saya ini malam ikhlas ya, Pak ya. Ikhlas nggak nolongnya? Ikhlas. Wajib hidup saling tolong menolong, Pak. Mana tahu kalau kita susah nanti orang gampang juga bantu kita. Tidak kita merantau, anak cucu itu pasti akan merantau tempat orang ya. Nah tolong pegang sorban sebentar, Pak. Ambil airnya segelas tuh. Sekarang kita buktikan ya. Jangan cerita dengar orang ngambil kesugihan, jangan cuma dengar yang katanya uang goib. Kalau uang ganda itu nggak ada, Pak. Uang 1 juta bisa digandakan, bisa dibanyakan, itu bohong namanya. Tapi kalau uang goib itu ada. Uang goib itu hanya selembar, Pak. Kalau dibelanjakan dia pulang sendiri ya. Nah, ini hari lihat perhatikan. Saya akan probakan, ambil airnya segelas. Tapi maaf, sebelum akan saya coba baca kalimat doa, sebelum bakal saya robakan, izinkan semua pagar tempat saya bermain di sini. Boleh ya, Pak? Boleh nggak saya pagar? Kenapa takut diganggu? Bukan takut diganggu, Pak. Jaga-jaga orang senyum belum tentu senang dengan kita. Betul nggak, Pak? Ya, terkadang sifat manusia susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dipagar supaya apa? Supaya yang bermain selamat, yang nonton selamat. Alhamdulillah. Rumah nggak digembok, balik masuk. Kebun nggak dipagar, binatang buas gampang masuk. Betul nggak? Usahamu yang maju sukses rame. Kalau tidak dipagar doa, hati-hati orang penyakit iri lari ke dukun paranormal kurang ajar. Bagaimana orang yang punya penyakit iri, dukun yang kurang ajar, salah guna ilmu setan, diambil tanah kuburan keramat, dibungkus dengan kain kafan, ditanam di depan rumah. Kalau di depan rumah atau di dalam rumah, maka itu satu keluarga, satu rumah sering sakit-sakitan. Kalau ditanam tempat dagangnya, jangan pun manusia, lalat pun tidak mau dekat tempat usahanya. Itu perbuatan orang yang bejat. Jadi ini malam saya pakar doa di sini agar yang nonton selamat, yang bermain selamat. Agar dengan apa? Bukan dengan bambu, bukan dengan besi. Pegang Pak airnya, maaf. Saya pagar di sini bukan dengan jimat-jimat. Jangan hanya jimat dengan saya. Saya bukan paranormal, Pak. Kalau mau minta jimat ke paranormal. Lalu saya pagar di sini cuma tutup dengan bukan rangkai babi, bukan minyak pelet, bukan bulu perindu. Kalau mau minta bulu perindu dengan orang Dayak, saya bukan orang Dayak, Pak. Orang Jawa. Lalu apa bendanya? Namanya minyak suci. Apa diberi nama minyak suci? Karena ini benar tidak ada di tanah Jawa, tidak ada di tanah Sumatera. Ini benar cuma ada di tanah suci. Belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan kita semua bisa ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Tapi saya belum pernah ke sana, Pak, demi Allah ya. Tapi yang sudah dari sana adalah saya punya ustadz yang mengajarkan saya mengaji. Sampai di Jawa ini benar didoakan oleh Bapak Romo Kiai. Sebanyak 41 kiai yang mendoakan. Tangkal ilmu hitam, tangkal perbuatan orang iri dengki. Ibarat saya usaha, ini doa saya. Ibarat saya bertobat, ini doa saya. Ini saya rendam dalam air putih. Sedikit di dalamnya, Pak, cuma 2 menit ya. Tapi kalau pengen tes godamnya, ini kan anak gadis di depan saya. Caci maki saya, ludahin muka saya kalau pulang ikut bapaknya. Tapi kalau pulang ikut saya, jangan, Pak, saya sudah punya istri ya. Orang mana istrinya ini? Orang Lampung ya, Pak, asli. Ya ketemu saya waktu 2014 di Rawajitu ya. Di Rawajitu saya mengadakan pengobatan. Beliau ini dibotong oleh keluarganya 3 tahun tidak bisa berjalan, Pak. Dia nikah sama saya, sampai sekarang dia berjalan, bukan karena saya, karena Allah. Sampai saya dinikahkan sama orang tuanya. Begitulah sejarah jodoh saya. Tidak percaya orang Lampung, ada orang Lampung berbahasa Lampung dengan beliau. Tapi kalau saya orang Jawa Banyuwangi ya, tapi tinggalnya di Rawajitu, tempat mertua ya. Baik, sekarang saya coba pagar sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit di dalamnya. Mohon maaf, harapan kita, harapan orang tua kepada anak yang kita besarkan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua di sini, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah.
taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anak kita mampu menaikkan orang tuanya haji sebelum dipanggil Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada kala punya anak nuraka, keras wataknya, orang tua diajak berantem. Kalau punya anak keras wataknya, jangan dipukul, jangan ditempeleng, jangan minta doa ke dukun, ke ustaz, percuma Pak. Anakmu lahir yang azankannya bukan orang lain, bapak kandungnya, betul ya? Jadi kalau punya anak nakal, tolong minyak ini nanti rendamkan air putih, suruh suaminya atau bapak kandungnya azankan airnya, kasih minum dengan anak. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Baik, sekarang saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang empat yang berlima dengan aku, Ali, Umar, Abu Bakar, Utsman, Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Prabu Macan Putih, Belambangan, Banyuwangi, ke-10 Raden Bagus Ismail. 9 para wali yang ada di tanah Jawa, Sunan Bonang, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sunan Demak, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sariplah, Maraga, Sukma, dengan kekuatan kalimat doa yang tertanam di dunia. Hancurkan ilmu hitam di muka bumi Allah. Bagi yang meninggalkan air doa ini apabila ada di antara keluarganya, anaknya, orang tuanya yang sedang sakit, ya Allah, sebelum kami menyambut lebaran haji, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Yang mencari rezeki maupun petani maupun usaha, lancarkan usahanya, lancarkan rezekinya, ya Allah, sehingga kami mampu berkorban lebaran haji ini, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lelehkan airnya. Lebaran haji orang mampu potong kambing, potong sapi, Pak. Untuk apa? Untuk membuka pintu rezeki, tolak bala. Betul ya, Pak? Nah, sekarang baik, sekarang saya robakan. Sebelum akan saya robakan, yang nonton boleh maju semua, ini air doanya, baca selawat Nabi 3 kali. Kalau kamu sakit, berniat minta sehat. Kalau ada keluargamu yang sakit, ingat kaki tangan kanan, baca selawat Nabi, sebut nama keluargamu yang sakit. Sebab kenapa yang menciptakan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah belum kasih izin kita sembuh, dimanapun berobat yang nggak sembuh, betul nggak Pak? Tapi kalau yakin karena Allah, air putih bisa menyembuhkan penyakit. Yang maju bukan airnya, tapi doanya. Baik, sekarang saya kasih roba. Maju semua, injak di mana garis. Lihat makhluknya saya bangunkan, makhluknya saya perintahkan robakan ini aku. Pengen tes godamnya nih, godam. Ini bapak yang duduk lihat saya. Assalamualaikum Pak. Anaknya berapa? 6. Bismillah, mudah-mudahan ya, jangan terlalu beban mikirkan anak ya. Anakmu lagi banyak masalah, maaf ya. Orangnya baik, suka nolong saudara teman, tapi hati-hati ya. Jangan sering-sering gampang percaya dengan orang, sering dibohongkan orang. Ada duitmu dipinjam keluarga maupun orang, sampai sekarang kalau ditagih malah dia yang marah. Benar nggak Pak? Kalau tagih utang jangan bawa golok, pakai doa. Nanti tagih utangnya di hari Senin nanti. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin lahirnya Nabi Muhammad. Ambil minyaknya, usapkan di muka. Hadapkan masalahnya, tagih utangnya. Punya musuh, jangan lari, temukan musuhnya, insya Allah bisa menjadi saudara. Namanya ilmu disayang orang, ya Pak. Ini doanya saya kasih. Mata uang yang paling besar berapa? 100.000. Sekarang lihat abunya. Abunya berputar, terbang ke atas, berubah menjadi lembaran uang. Maju semua, dekat di mana garis. Ini godamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Keluar apa Pak? Keluar asap. Keluar asap. Orang Arab mengatakan fasad, tidak berpuasa nggak bisa mendoakan ini benda. Maaf, permisi ya. Kata Allah, kalau ingin kaya mau sukses, yang pertama perbaikan hubungan dalam rumah tanggamu. Kalau rumah tangganya sudah baik, Allah perbaikan rezekinya. Rumah tangga sering bala bantah, banting tulang, kau cari duit, hidup tetap susah. Mau kaya mau sukses syaratnya cuma 3 Pak. Nanti bawa apapun usahanya. Kalau dagang, kalau lagi dagang, kalau usaha bawa usaha. Cari kerja susah, ambil minyaknya, usapkan di muka. Tapi 3 syarat orang yang mau sukses. Yang masih hidup ibu kandungnya, mulai besok sampai sesudah sampai meninggal orang tua kita, sering-sering mencium telapak tangan ibu yang melahirkan. Kenapa? Karena anak yang sering mencium telapak tangannya
anaknya, kalau dia berumah tangga Allah janjikan Allah kasih kebahagiaan rumah tangga. Kalau anak sering mencium telapak tangan ibunya, kalau dia usaha Allah janji Allah lancarkan usahanya. Ya, tolong nanti kalau orang tua yang sudah meninggal dunia sholat doakan. Tidak bisa sholat sedekah atas nama almarhum orang tua yang telah meninggal dunia. Setiap ada asap pasti ada apinya. Buka tangan bapak, Pak, hati, Pak, tangan kanannya buka. Kalau ada asap ada apinya, tapi ini nggak panas ya Pak. Rasanya dingin atau panas Pak? Dingin. Kalau dingin ilmu Allah ya Pak, bukan ilmu setan. Betul? Bukan tangan kanan. Sekarang saya kasih roba. Bapak bantu saya ikhlas Pak. Ikhlas ya. Nah, genggam tangan kanan. Ya. Bukan jimat. Kalau jimat batu keris. Kalau ini minyak disunahkan. Betul nggak Pak? Nah, Bapak bantu saya ikhlas. Telepon saya kasih untuk kenang-kenangan bawa sholat, bawa ibadah. Ya. Kalau cuma dia yang dikasih Pak, kami boleh minta, boleh. Tapi syaratnya satu. Apapun usahanya, kerja tani usaha, kalau berkebun atau bertani tanam padu, ambil bambu, ya bambu kuning setengah meter, tancap di tengah kebun, ambil minyaknya usapkan di bambu. Karena kenapa kalau tani Arabnya ya Pak? Yang agama Islam yang nonton saya coba cium tangan tinggi-tinggi yang Islam agamanya. Ini malam untuk kenang-kenangan minyak suci, mudah-mudahan masa tua kita bisa berangkat ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Pak, kami keberatan kok, cuman Bapak ini dikasih, kami mau minta. Kalau mau minta nggak semua yang nonton saya, bawa sini deh. Dibeli jangan Pak. Kenapa? Karena dalam minyak sudah ada doa, doa itu tidak boleh diperjualbelikan, betul nggak Pak? Tapi kalau mau minta saya kasih, tapi nggak semua Pak, paling terbatas. Agama kami ini Hindu Kristen, semua agama itu sama, betul nggak Pak? Yang penting keyakinan ya. Agama kami Kristen Pak atau Hindu, minta doa kepada orang Islam boleh, sesama manusia saling mendoakan, boleh ya Pak? Kalau Anda punya musuh atau punya saudara duit dipinjam orang, hadapkan masalahnya di hari Senin, ambil minyaknya usapkan di muka ya. Nah, yang nonton saya yang agama Islam coba cium tangan tinggi-tinggi. Tapi tidak semua yang nonton, ada 50 orang, mungkin yang dapat 15 orang, yang nggak dapat jangan marah ya. Kalau ada keluarga sakit, tolong rendamkan air putih, bacakan ibunya Al-Quran kalau Islam ya. Apa ibunya Al-Quran? Al-Fatihah 7 kali, minumkan kepada orang yang sakit ya. Kalau dia muntah berarti itu penyakit perbuatan orang. Kalau Kristen baca doa menurut ajaran agamamu ya. Nah, tolong dikasihkan. Tapi ya yang nggak dapat jangan marah ya. Yang minta coba cium tangan tinggi-tinggi ke atas. Kasihkan nih ya. Tapi nah, atau begini, ada daun sirihnya nggak? Habis ya. Ada uang kecil sini Pak, yang kita cari setiap hari duit ini ya, betul nggak? Ada tani, ada dagang, kalau mancing ada umpan, nggak ada umpan nggak dapat ikan, cari rezeki, cari uang, umpannya doa. Maka saya kasihkan untuk syariat. Jadi yang mau minta tolong dibungkus sama uang kertas seperti ini, tapi uang sampai sendiri, bukan uang orang ya, karena untuk sumbernya rezeki. Jadi yang mau minta saya pinjam uang kertasnya. Uang berapa? Uang 1000 boleh, yang penting jangan uang logam ya. Nah, genggam tangan Bapak. Yang mau minta cium tangan tinggi-tinggi. Nah, coba nih pinjam uang kertasnya, bungkuskan, kasihkan. Tapi ya nanti jangan uang logam, uang kertas. Uangnya bukan saya minta, nanti uangnya tak kembali Bang ya. Untuk pembungkus sebagai syarat. Kalau saudara sakit, minta doanya untuk obat ya. Ibu yang pakai jilbab merah, maaf Bu ya, penyakitmu satu yang kamu keluarkan, penyakit komunikasi ini, maaf. Kalau lagi kumat ngilu di mana tulang, hati-hati, banyak orang usia masih muda sudah lumpuh kena stroke ya. Nah, coba dibungkus guys. Anak muda bawa merantau, sudah punya istri ya, maaf. Itu kerja apa nak? Di pengangguran, bawa cari kerja ya. Kamu ambil permisi, bukan tidak ada rezeki, kerja sama orang nggak pernah betah, maaf ya. Rezeki yang kau dapatkan terkadang susah nyimpen, mau tertabung uangnya habis lagi, maaf, jangan marah ya. Nah, sudah dibungkus nah. Atau berapa? Untuk 4 orang lagi, masih ada yang menusul. Saya pinjam uang kertasnya, cepat. Kalau sudah saya simpan, jangan pun 1 juta nggak saya kasih. Sekarang saya kasih roba dengan jelas. Bapak tadi yang pegang daun saya ya,
Coba maju Pak, jongkok di sini. Sekarang kita robah Pak. Ya, ada berapa orang deh kasih bungkus coba. Kasih itu bungkus Pak seragam. Nah, 4 orang lagi. Masih ada yang menyusul habis? Maka ini ibu. Ibu maaf, jangan siapa namanya? Anaknya berapa? Ada 1 anak yang beban kau pikirkan. Maaf ya. Maaf, laki-laki